Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan imanmu sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Opui Epurus bersama pimpinan dan Bapak Preses, Ibu Preses yang kami kasihi, segenap pelayan dan warga HKBP dimanapun berada, para tamu-tamu yang kami kasihi, para pemerintah yang kami kasihi, anak-anak Tuhan yang diberkati, dan segenap saudara kami dimanapun berada, khususnya yang sedang bergumul di daerah bencana, bahkan di pengungsian. Perkenankanlah kami menyampaikan salam untuk kita semua. Selamat tahun baru bagi kita semua. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita dengarkan pada hari ini sekaligus menghantar tahun pengajaran iman di tengah keluarga, tertulis dalam Ulangan 6 ayat 4, yang di acara tertulis ayat 7 tapi sebetulnya ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tangi homma ali Israel, anggo Jahuba debatatai, Jahuba sasada sado. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ekat. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, perintah mendengar sebagai bagian dari pidato Musa ini bergema saat mereka akan memasuki tanah perjanjian. Sebagai pemimpin, Musa memiliki kredibilitas mempersiapkan umatnya memasuki sebuah dunia baru. Nas ini merupakan kredo atau pengakuan mula-mula dari bangsa Israel bahwa Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya masa depan umat, sejahtera atau tidak, ditentukan oleh apakah mereka mendengarkan dan menaati Tuhan atau mengabaikannya. Maka sejak itu nas ini atau kredo ini menjadi sumber dan dasar pengajaran iman bangsa Israel. Tujuannya agar mereka lanjut umur, keadaan mereka baik, mereka menjadi banyak, dan hidup mereka juga berlimpah susu dan madu. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, memang Tuhan menetapkan pengajaran itu dimulai dari keluarga. Sungguh-sungguh keluarga amat penting di mata Tuhan. Keluarga adalah sekolah yang pertama-tama di seluruh dunia ini. Itu sebabnya Tuhan mengawali perjanjian lama juga dengan keluarga, meskipun mereka tidak taat kepada Tuhan. Namun Tuhan juga memulai keluarga dalam perjanjian baru, dan mereka juga menaati Tuhan, terutama dengan sebuah keluarga di Kana. Taat melakukan perintah Tuhan, yakni Yesus, menjadi pintu masuk untuk mukjizat
bagi mereka. Bagi kita, pengajaran iman di tengah keluarga tahun ini, ketaatan kepada keluarga, ketaatan kepada Tuhan adalah pintu masuk bagi segenap mujizat Tuhan bagi kita. Maka saya merefleksikan beberapa pengajaran iman lewat nas ini kepada kita semua, kepada segenap warga HKBP, yang di dalamnya juga para pemerintah yang kita kasihi, yang diberkati Tuhan untuk memimpin sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Pertama, seruan imperatif Shema Israel, Shema HKBP, menyerukan agar semua pelayan dan umat dan PK untuk mendengar serta melakukan perintah Tuhan. Elohenu Adonai, Adonai Echad, menunjukkan bahwa Allah Israel satu-satunya, tidak ada Allah lain yang patut disembah. Maka karena satu-satunya Dia Allah, itu berarti pengabdian dan ketaatan kepadanya harus mutlak dan total. Dalam ayat berikut, pengajaran ini diajarkan, dibicarakan di rumah dan di luar rumah, indoor dan outdoor, pada malam maupun pagi. Maka sesungguhnya bukan sekedar aktivitas biologis memakai telinga kita ini saja, tetapi tantangan kita bukan sekedar tuli biologis, tetapi menyaring suara Tuhan di tengah kebisingan suara-suara dunia ini, suara politik, suara algoritme, di tengah-tengah bombardisasi suara-suara, kita tetap memiliki kepekaan belajar mendengar Tuhan. Pengajaran iman di tengah keluarga juga tahun ini menyerukan orang tua agar pertama-tama belajar mendengarkan Allah sebelum mereka berbicara kepada. Artinya kalau keluarga abai terhadap pengajaran iman, itu berarti mereka secara sengaja memutus mata rantai perjanjian dengan Allah. Bapak Ibu yang kekasih, dalam bingkai pemahaman teologis ini berarti orang tua diingatkan memahami anak-anak bukan sekedar pelanjut generasi, tapi pelanjut sebuah covenant perjanjian dengan Tuhan. Pengajaran iman ketiga, Tuhan itu Esa, Adonai Echad, ini merupakan pernyataan iman monoteis kepada Allah yang benar, Allah yang tunggal, yang tidak dapat diduakan. Adonai Echad, Allah yang Esa, adalah proklamasi tidak ada ruang untuk dualisme dalam keluarga. Tidak ada juga dualisme antara yang rohani di gereja dengan yang sekuler di rumah atau di ladang atau di kantor. Keesaan Allah ini menuntut totalitas pengabdian. Pengajaran ini menyerukan agar warga tidak menjadi pribadi yang saleh pada hari Minggu, tetapi mereka korup dan amoral di luar hari Minggu. Karena Tuhan itu Echad Esa. Maka setiap umat Tuhan dengan berbagai kegiatan pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita diserukan memahami Tuhan yang Esa ini
juga termasuk dengan cara tidak memperilah kekuasaan, tidak memperilah jabatan atau pangkat, status sosial atau kekayaan, sehingga menggeser posisi Tuhan yang utama dalam hidup kita. Pengajaran iman keempat, keluarga terjadi iman di HKBP yang menyerahkan segenap pendidikan anak kepada guru sekolah minggu dan pendeta. Firman ini menyerukan kepada kita ke HKBP tahun 2026 ini, kembalikanlah otoritas pengajaran ke tangan orang tua sebagai wakil Allah di dalam rumahnya. Rumah menjadi tempat kudus, sanktuarium, di mana firman atau logos menjadi daging dalam rutinitas harian keluarga. Rumah menjadi tempat pertama belajar anugerah lewat ayah dan ibu yang mau mengampuni. Rumah bagi anak-anak menjadi tempat memahami kebenaran Tuhan dengan disiplin ayah dan ibu di rumahnya. Keluarga menjadi tempat anak merasakan kasih Allah yang memulihkan. Bila Allah itu kita akui esa, dialah satu-satunya sumber ketenangan yang sejati bagi setiap anggota keluarga dalam hidup kita. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, pengajaran iman yang kelima turut juga menyinggung soal metodologi pengajaran iman. Alkitab kita bukan hanya menyuarakan firman, tapi ternyata juga peduli dengan metodologi pengajaran iman dalam keluarga, yang disebut dengan mengajarkannya berulang-ulang, yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan sanan, berarti mengasah terus, menajamkan terus. Pengajaran itu bukan sekali peristiwa, sekali jadi, sekali baptis hingga mati, sekali sidi hingga mati. Pengajaran itu metodologinya juga konsisten dan kontekstual, dibicarakan dalam segala situasi, saat duduk, saat berjalan, saat berbaring, bahkan saat bangun. Pengajaran iman ternyata tidak hanya dilakukan di sinagogi, apalagi di ruang kosong atau ruang hampa, melainkan dalam hidup keugaharian kita, dalam dinamika makan bersama, dalam diskusi sebelum tidur, dalam diskusi sebelum berangkat ke sekolah, dalam diskusi santai di rumah atau di pekarangan atau di perjalanan. Visualisasi simbolisme iman juga memang disebutkan, mengingat pengajaran iman itu maka sema diikatkan di tangan, di dahi, di pintu rumah, dan di gerbang rumah. Saya memandang ini Bapak Ibu sebagai sebuah literasi simbolik. Apakah misalnya dilihat anak di rumah untuk meyakinkan dirinya bahwa di rumah itu ada Tuhan. Tapi kalau Alkitabnya berdebu, saya yakin anak tidak yakin Tuhan ada di rumahnya. Simbolisasi literasi ini juga bisa mungkin dengan sebuah desain rumah tempat kecil berdoa, sehingga anak-anak betul yakin bahwa Tuhan bukan hanya hadir di gereja, tapi juga di rumahnya. Opuya porus Bapak Ibu Saudaraku, ada sedikit pengalaman saya waktu pendeta mahasiswa di Palembang untuk menunjukkan sebuah literasi simbolik di rumah ini. Penelitian simbolis waktu itu dengan meneliti gambar siapakah yang ada dibuat anak-anak mahasiswa di tempat kosnya. Sebuah
literasi simbolik menunjukkan bahwa di rumahnya itu Tuhan hadir atau orang tuanya. Ada 5 urutan pada waktu itu. Gambar yang pertama ialah Amitabh Bachchan dengan menggoyang. Itulah berarti yang lengket di pikiran mahasiswa. Lalu gambar kedua, gambar Jackie Chan, ahli kungfu. Gambar ketiga ialah Inul Daratista, gadis ngebor namboru kita. Gambar keempat barulah gambar mamanya dan bapaknya. Yang paling miris gambar kelima barulah gambar Tuhan Yesus. Jadi yang pertama sebetulnya dari contoh literasi simbolik ini bukan Tuhan, bukan pula orang tuanya, tapi pertama-tama Amitabh Bachchan, diikuti dengan Jackie Chan, dan diikuti dengan Inul Daratista. Sebuah literasi simbolik menunjukkan betapa penghayatan itu dimulai dari rumah, dari kamar kosnya, untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu sebetulnya untuk pengajaran iman tahun ini meyakinkan anak-anak bahwa Tuhan hadir pertama-tama di rumahnya. Pengajaran iman yang keenam ialah keserakahan. Kalau Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, itu berarti kita yakin satu-satunya penguasa di dunia ini adalah Tuhan yang Esa, yang satu. Maka eksploitasi alam yang ugal-ugalan oleh para penguasa, oleh para pemodal, sesungguhnya adalah tindakan memperilah, mempertuhankan diri sendiri, dan secara tidak langsung mengabaikan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa dalam hidup ini. HKBP bersyukur di tengah berbagai polemik kebisingan suara memiliki sikap yang jelas soal tambang beberapa waktu lalu, yang tidak terjebak dengan obral izin dari para pemerintah kita saat itu. Taat kepada Tuhan diwujudkan lewat penolakan atas pemberian izin tambang, sehingga HKBP memang tidak tercebur pada lumpur-lumpur tambang yang merusak ciptaan Tuhan. Walaupun memang ada berbagai pendapat soal itu, tapi saya yakin peristiwa bencana November dan Desember menunjukkan bahwa Tuhan sedang membimbing kita agar HKBP tidak pernah tercebur dalam lumpur-lumpur tambang ini. Ketika hutan digunduli hanya mementingkan profit, itu berarti penguasa dan para pemodal sedang mendirikan mesbah berhala dalam dirinya. Mereka merusak alam yang diciptakan Allah yang satu. Pengajaran iman di sini ialah kepada anak, mencintai Allah tidak dapat dipisahkan dengan mencintai ciptaannya. Setiap jengkal tanah di negara kita yang diberkati Tuhan ini adalah milik Tuhan, bukan milik penguasa, pemodal yang sesuka hati memperjualbelikannya tanpa nurani. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bencana ekologis, banjir bandang, longsor, krisis air, sebetulnya yang terpukul pertama-tama oleh karena itu ialah keluarga. Saya yakin para penguasa, para pemodal tidak merasa bahwa mereka terpukul,
tapi dipastikan setiap keluarga terpukul berat dengan keadaan itu. Maka tujuan pengajaran iman di tengah-tengah keluarga bertujuan agar HKBP dan kita juga dapat mencetak calon-calon penguasa yang takut akan Tuhan, sehingga kelak bila mereka menjadi pemimpin, mereka akan memandang kekuasaan itu sebagai mandat untuk memelihara ciptaan, bukan untuk mengeksploitasinya. Pengajaran Sema adalah jalan untuk mencintai Allah dengan segenap hati. Itu berarti Tuhan menyerukan kita juga hari ini, segenap pelayan dan warga HKBP, panggilan untuk pulang ke rumah, pulang ke Alkitab, kepada Allah yang Esa, bahwa ibadah yang paling murni sesungguhnya tidak dilakukan di gereja, melainkan di meja makan, saat seorang ayah membacakan firman untuk anaknya, atau saat seorang ibu mengajarkan anaknya untuk melipat tangan berdoa kepada Allah yang Esa. Pengajaran iman ketujuh agar semua kita hidup jujur, menjauhi kebohongan. Jangan ada dusta di antara kita. Saat bencana ini terjadi, kita melihat pembohongan sungguh-sungguh dipertontonkan. Misalnya menyebut tidak ada penebangan pohon, atau menyebut pohon itu adalah pohon yang sudah lapuk, dan lain-lain. Hal ini pasti melukai hati kita dan hati rakyat. Bahkan yang paling miris, rakyat dituding mengarah sebuah drama, meskipun sudah kita melihat di mata lebih dari 1000-an nyawa telah direnggut oleh bencana itu. Tapi kalau Tuhan berkenan, kebohongan siapapun akan dibuka lewat alam juga. Lewat air Tuhan mengungkap aib kebohongan ini dengan menunjukkan potongan-potongan kayu yang rapi disertai dengan gelondongan kayu bernomor. Hutan lindung kita sedang berkabung. Tak mungkinlah hujan bisa menebang pohon dengan bekas gergaji dan sinso, sehingga tidak mungkin dibohongi. Ini pasti bukan lagi sekedar akibat cuaca ekstrim, tapi saya yakin menjadi keserakahan yang ekstrim dengan pembantaian hujan berizin, dengan deforestasi atau hutan tanaman industri dan tambang lainnya. Bapak Ibu, meskipun saya biasa mencoba melembutkan hati, tapi hari ini dengan merefleksikan segenap peristiwa ini, saya merasa ini adalah sebuah kebocoran skandal kebijakan publik. Rapor merah penegak hukum yang tidak pro rakyat menghanyutkan kayu tebang izin. Maka kita berdoa untuk HKBP, pelayan dan warga beserta segenap pejabat yang ada di hadapan Tuhan. Semoga tidak ada lagi pejabat pembohong yang membohongi rakyat di tengah-tengah bencana yang sudah nampak di depan mata pada waktu-waktu yang akan datang. Kedelapan sekaligus terakhir, pengajaran iman memerangi korupsi. Opui, mungkin saya sekarang mengaku dosa dulu. Saat saya sebagai preses di Kalimantan Timur, saya pernah diberikan oleh Bapak Gubernur mobil Avanza yang sudah lama.
dan plat merah. Dan karena plat merah harus mengisi minyak Pertamax. Ini juga sebuah pengakuan dosa. Maka malam-malam saya mengganti plat merah itu menjadi plat hitam. Karena waktu itu gaji kami preses masih biasa-biasa saja. Lalu 2 kali 3 kali saya ganti platnya supaya bisa mengisi Pertalite 2.000 per liter. Bahkan dalam hati juga saya mengatakan puji Tuhan. Tapi ternyata anak-anakku itu pada saat itu melihat bapak bohong, bapak pendeta menutup-nutupi sebuah kejahatan, mengganti plat merah dengan plat hitam. Maka saya mengaku dosa upung, karena saya mengkhotbahkan tidak berbohong, tapi saya melakukannya pada saat itu hanya dengan 2.001 liter. Saya merasa berdosa luar biasa karena telah mengganti plat hitam menjadi plat merah. Plat merah menjadi plat hitam. Berdosa luar biasa. Bukan karena angka 2.000, tapi saya sudah dilihat oleh anak-anak melakukan sebuah kebohongan. Maka saya mengaku dosa juga untuk anak-anak tidak akan pernah melakukan itu. Tapi bagaimana saya bisa kalau orang-orang mengoplos Pertalite menjadi Pertamax dengan harga triliunan rupiah? Mereka masih menganggap ini dosa atau sebuah kesalahan teknis. Belum lagi yang kita lihat pagar bambu di Banten atau MBG yang kalau 1 hari diserahkan untuk korban bencana pasti sudah sangat menolong. Maka sejak itu saya juga bertobat, tidak lagi pernah memakai mobil plat merah itu menjadi plat hitam. Sebuah pengajaran memerangi korupsi. Bahkan saya memandang sebuah penelitian dari satelit di Sumatera. Pantauan satelit mengungkap Sumatera bencana ini 33 individu satwa orang utan Tapanuli Pongo tapanuliensis telah punah. Bila tidak ada langkah konservasi cepat untuk habitatnya, mungkin orang utan Tapanuli ini juga akan punah di sejarah modern ini, termasuk gajah. Di kampung saya di Paranginan, saya tidak lagi sekarang menemukan palatima. Saya juga tidak lagi menemukan ikan sipaitok, termasuk ikan siburicak, karena air sudah kering. Maka menjadi tanggung jawab kita lewat pengajaran iman saling membantu satu sama lain. Bukan hanya membantu lewat NGO kepada NGO, tapi lewat pemerintah juga kepada pemerintah. Sebab Yaya yakin bencana ini tidak dapat dijadikan sebagai panggung teatrikal politik untuk luka-luka manusia. Saya meyakini bahwa tahun 2026 ini juga adalah momentum menyuarakan suara profetis, menyebutkan bahwa saling membantu itu bukanlah aib. Maka kita tidak boleh alergi untuk menerima bantuan. Bahkan kalau antar negara juga saling membantu, ini sebuah keluarga besar di hadapan Tuhan. Kita justru lemah
Bila kita tahu rakyat tenggelam tertimbun lumpur, tapi kita masih asik menjaga citra, menjaga gengsi, dan menjaga martabat kita. Semoga pengajaran ini diberkati oleh Tuhan lewat kita segenap pelayan dan warga HKBP, bahkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan bekerja di pemerintahan. Tuhan sedang memakai kita semua untuk arak-arakan pengajaran iman ini. Semoga Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau di tengah berbagai kebisingan suara dunia ini mengingatkan kami untuk kembali dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan kembali kepada keluarga sebagai rumah yang pertama-tama, sekolah yang pertama-tama, lembaga yang pertama-tama Tuhan bentuk untuk melakukan pengajaran iman, agar segenap warga gereja, pelayan, bahkan anak-anak muda menjadi anak-anak yang gemar mendengar menati firman-Mu, menyaksikan Tuhan adalah Allah, menyaksikan Tuhan itu Esa, memiliki moral tunggal dalam segenap kehidupan kami. Berilah Roh-Mu yang kudus mengukir firman ini dalam setiap para hamba dan pelayan di gereja-Mu, agar firman ini benar-benar menjadi firman yang menyatu, menjadi logos yang menyatu dalam hidup keugaharian kami. Berkati segenap pemerintah kami dimanapun mereka berada, agar mereka juga kembali kepada tugas pelayanannya, melayani rakyat dengan sepenuh hati. Sebab dengan demikianlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Berkati segenap orang-orang yang terlibat dalam arak-arakan pengajaran iman di tengah keluarga, agar di tahun 2026 ini kami boleh bangkit, keluarga kami semua, dan kami jadikan sebagai momentum memperkuat ketahanan keluarga dimanapun kami berada. Beri hikmat dari Tuhan kepada OPWI, para pimpinan, para preses kami, agar bergandengan tangan dengan segenap pelayan dapat menyatakan ini, terutama di tahun 2026 ini. Secara khusus saudara-saudara kami yang masih berjuang, bergumul di medan bencana, Tuhan kuatkan mereka Tuhan, agar dalam suasana itu pun mereka tetap dengar-dengaran dengan firman, tetap mengaku bahwa Tuhan itu adalah Allah dan Tuhan itu Esa, sehingga tidak membelokkan iman mereka, bermain mata dengan kekuatan berhala-berhala dunia ini. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.